Debat-debat agama yang kasar dan yang mengobral kemarahan, mengobral kutukan, dan berusaha mematikan yang lain dengan kata-kata seakan-akan bisa tidak berkutik, menjadi sebuah pertanyaan bagi banyak orang saat ini. Bahwa apakah memang agama itu bisa diperdebatkan seperti itu dan bisa mengobral tampilan-tampilan yang garang, tampilan-tampilan yang saling menyerang, dan sepertinya bukan hanya itu dipromosikan, tapi juga ada niat lain, yaitu mengeruk keuntungan dengan menggunakan kebebasan di medsos. Pertanyaannya adalah, apakah bisa kita mempropagandakan kebebasan di medsos dengan berbicara apa saja tanpa melihat sebuah kepakaran, secara khusus ketika kita berbicara agama. Kenapa saya katakan kita berbicara agama? Karena agama-agama memiliki posisi yang terhormat di negeri ini. Dan agama-agama di Indonesia ini mendapat dukungan pemerintah. Bukan hanya pendidikan agama, tapi kegiatan-kegiatan agama itu didukung oleh pemerintah. Maka dengan demikian, bisa jadi juga debat agama, usaha untuk memindahkan agama yang satu kepada agama yang lain, dengan cara mempromosikannya, dan kemudian memberitakannya secara, menurut saya, saling menyerang atau saling mengalahkan, itu bukan saja membuat wajah agama itu menjadi tidak sejuk, tetapi juga menjadi sebuah pertanyaan, apakah memang agama-agama itu bisa menerima cara-cara yang tidak patut, cara-cara yang tidak sopan, cara-cara yang tidak jujur, cara-cara yang tidak bermutu untuk memindahkan orang kepada agama-agama lain. Agama yang berbeda maksud saya. Kemudian juga, saya masih ingat bahwa Kementerian Agama pernah membuat rencana untuk mengadakan sertifikasi bagi pengkhotbah. Nah kemudian pertanyaannya adalah, kalau pengkhotbah saja perlu sertifikasi, karena memang pengkhotbah itu berbicara di dalam ruang ataupun dalam areal yang luas, dan kemudian juga pengkhotbah itu kemudian juga bisa mempengaruhi gerakan-gerakan massa, dan sudah terbukti memang mereka juga berhasil mempengaruhi gerakan-gerakan massa yang menimbulkan persoalan bagi negeri ini. Tapi ternyata bukan hanya pengkhotbah-pengkhotbah yang kemudian tersasar dengan penodaan agama. Di dalam media sosial itu ada debater-debater atau yang mereka sebut apologet. Itulah yang terjadi. Meskipun saya tidak paham bagaimana apologet itu berusaha untuk menjatuhkan yang lain. Yang saya pahami, apologetika atau apologet itu harusnya adalah menjelaskan apa yang dia percaya. Bukan menjelaskan agama lain, bukan menunjukkan ketidakkonsistenan orang agama lain. Kalau kita bicara tentang usaha-usaha untuk memilih para politisi, ya memilih baru ini adalah pejabat ya yang kepala daerah. Di sana memang masing-masing mempunyai program yang bisa diuji bersama. Karena pemimpin itu adalah, atau nakhoda itu adalah mengikuti keinginan rakyat. Maka kemudian ketika calon-calon pemimpin itu mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka, maka rakyat bisa menganalisisnya, bisa menilainya. Dan penilaian rakyat semuanya sama, yaitu apakah apa yang disampaikan dalam kebijakan-kebijakan para politisi itu, calon pemimpin kepala daerah itu, memang layak untuk memajukan daerah-daerah tertentu. Dan kemudian sebetulnya komunitas yang beragam itu, individu bersama berkumpul untuk kemudian menilai bersama apakah calon kepala daerah itu memiliki kebijakan unggul yang akan memajukan daerah-daerah itu. Dan kebijakan itu bisa dinilai oleh semuanya, siapapun bisa dinilai. Paling tidak, ya mungkin dia bisa juga memberikan masukan-masukan. Karena pembangunan ataupun kebijakan kepala daerah itu menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Bukan hanya yang kaya, bukan hanya yang miskin, tapi juga meliputi keseluruhan masyarakat. Karena target daripada kebijakan
pemerintah itu adalah ataupun kepala daerah itu adalah seluruh masyarakat, maka dengan demikian seluruh masyarakat bisa menilai kebijakan itu. Apakah kebijakan itu layak untuk mereka atau meyakinkan mereka bahwa mereka akan mendapatkan sebuah kepastian bahwa kepala daerah yang dipimpin itu bisa membawa daerah itu kepada kemajuan. Tapi berbeda dengan agama. Ketika pandangan-pandangan agama itu kemudian diminta untuk diperdebatkan, dan pertanyaannya adalah siapa yang akan memperdebatkannya? Kalau yang memperdebatkan agama itu adalah mereka yang beriman yang berbeda, bagaimana bisa mungkin? Tidak usah jauh-jauh. Kalau kita bicara tentang penelitian, kepakaran, maka semua yang akan berbicara di situ adalah memiliki kepakaran yang sama. Misalnya kalau kita bicara tentang diskusi, forum group discussion, maka bukan hanya pokok pikiran yang tertentu, tetapi juga orang-orang yang hadir adalah memiliki kemampuan kepakaran yang sama. Maka dengan demikian akan ada hasil daripada pemikiran-pemikiran tersebut atau forum-forum group discussion itu. Itu yang terjadi kalau kita memulai grup-grup itu. Tapi yang terjadi adalah ajakan debat dari para debater itu. Bahkan saya membaca adalah ada Nandar katanya. Mencoba mengajak para romo dan para pendeta untuk berdebat mengenai Paulus. Siapakah Paulus? Saya hanya berpikir bagaimana bisa para pendeta dengan para romo itu mengikuti perdebatan seperti itu. Tentu saja akan membuang-buang waktu. Siapa Nandar itu? Siapa kepakarannya? Apakah dia mengerti tentang teologi biblika? Apakah dia